Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu hayya 'alas salat
الحمد لله رب العالمين الذي جعل في طاعته عز الدنيا والآخرة للطائعين وجعل في معصيته ذل الدارين للعاصين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تطهر القلوب من الغش اللعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإنها شعار المتقين ووصية الله للناس أجمعين فقال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadirin kaum muslimin jemaah yang berbahagia, mari kita selalu bersyukur memuji kepada yang memang berhak menerimanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang punya seluruh pujian, Allah yang punya seluruh nikmat, Allah yang punya seluruh jabatan kedudukan pangkat. Bukankah kita hafal teksnya? Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seluruh pujian apapun bentuknya, seluruh nikmat berapapun banyaknya, seluruh jabatan kedudukan pangkat golongan hanya milik. Hadirin yang berbahagia, setiap kalimat bahasa Arab isim mufrad yang dimakrifahkan dengan alif lam tufidu lil umum, yang membedakan umum. Apapun nikmat, apapun jabatan, apapun pangkat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya. Mari kita syukuri kita yang lebih amanah itu. Dan kita selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berhasil membangun umatnya itu memang karena faktor kepribadiannya. Kepribadian yang menentukan. Yang kedua, Nabi Muhammad berhasil membangun umatnya karena faktor kebenaran ajaran yang beliau bawa. Memang pola pikirnya sangat-sangat positif. Diakui, bukan kawan saja yang mengakui, lawan pun mengakui. Keberhasilan beliau ketika ditentukan kuncinya terletak pada mukjizat Al-Quran. Sampai detik ini Al-Quran tidak ada berubah sedikit pun bacaannya. Sedikit saja dirubah bacaannya, heboh dunia. Ada yang membaca ayat innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama.
Tapi berkembang satu ayat di Indonesia ini dibaca innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Maftuh nasab nama'a. Maksudnya jauh berbeda. Di antara makhluk yang sebanyak ini yang ditakuti oleh Allah ialah ulama. Ini tidak ada benar kalimatnya. Padahal di antara makhluk yang banyak di bumi ini yang paling takut kepada Allah ialah ulama. Ialah ulama. Maka hati-hati kita dengan ulama. Kita benar-benar dengan ulama. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah selalu kita tingkatkan kesadaran kita kepada ulama. Kalau ilmu agama kita sudah banyak, tapi mengamalkan ilmu inilah yang banyak syaitan ini. Banyak orang berilmu, intelektualitas yang sangat tinggi, terpuji dia, tapi dia sendiri yang melanggar kaidah ilmunya. Ini bahaya besar. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli badil wasat. Orang-orang yang berilmu pengetahuan, tapi orang itu sendiri yang melanggar tuntunan ilmu tersebut, orang itu lebih duluan disiksa oleh Allah sebelum penyembah-penyembah berhala itu disiksa oleh Allah. Oleh karena itu bersyukurlah kita yang dikasih ilmu oleh Allah. Tapi konsekuensinya, mari kita memberikan contoh yang indah di tengah masyarakat. Inilah aku yang berilmu. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, kita bersama-sama, marilah kita arahkan kebicaraan kita. Kita menghargai kehidupan yang kita sudah untuk mencapai keridhaan Allah Tuhan semesta. Hadirin, bersyukur kita kepada Allah. Kita ditakdirkan oleh Allah makhluknya manusia, bukan hewan-hewan itu, bukan pohon-pohon itu, semuanya makhluk. Tapi kita ditakdirkan oleh Allah hidup di bumi ini sebagai makhluk Allah, al-insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita manusia ini punya agama. Kita manusia ini punya akal untuk berilmu pengetahuan. Kita manusia ini punya sifat madu. Karena dengan madu itulah yang mengantarkan kita emsa kita baik. Apa itu emsa? Etika, moral, susila, akhlak. Madu. Kalau tidak ada sifat madu, hanya sekedar pemadu, tentu tidak pas. Makanya al-haya nisful iman. Kita yang punya sifat madu, sudah separuh nikmat-nikmat itu ada di kemampuan kita. Madu berkah Allah kepada kita. Dan kita manusia ini hadirin yang berbahagia, ada al-amalus salih. Kita punya aktivitas yang terpuji. Manusialah sarangnya, manusialah yang berbuat hal yang begitu. Sampai jangan kita manusia tak sempat beramal saleh. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu dikatakan lil insan arba'atu jawahir. Lil insan arba'atu jawahir. Manusia itu punya 4 mutiara. Mutiara kita punya. Kenapa tidak didaya gunakan dan dinikmati? Kita punya agama. Ini yang membuat syahdu kita bersama-sama. Kita punya ilmu, nur dari Allah. Kenapa tidak merasa bercahaya kita? Kita punya sifat malu dan kita punya amal saleh. Oleh karena itulah rupanya Luqman alaihi salam memberikan tausiah kepada anaknya. Wa qala Luqman libnihi inna lil insan salasata aslas. Sesungguhnya hai manusia, masing-masing kamu ini hai manusia dibagi tiga. Sepertiga. Sulusul lillah,
Sepertiga yang pertama, hai manusia, adalah untuk Allah, bukan untuk yang lain. Apa yang sepertiga kita ini untuk Allah? Ruh kita. Ruh kita kembali kepada Allah. Sepertiga nomor 2, hadirin yang terhormat, linafsi, bagi diri kita masing-masing, tidak diambil oleh yang lain. Apa itu? Amalnya, khairan yang baik, syarran yang jelek, itu kembali kepada kita, Dan yang ketiga, sulusun lidudi, sepertiga yang terakhir, hai manusia, untuk cacing, untuk bumi, untuk ulat dilalap oleh dia. Mana yang sepertiga terakhir ini? Inilah jasa kita. Bagaimanapun gantengnya, bagaimanapun cakapnya, begini-begitu mempesona memandangnya, itu akan dilalap oleh ulat di bumi ini. Ya Allah, ya Rabbi. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, kita bersama-sama yang hadir sekarang ini, marilah bersama-sama ingat bumi yang kita injak ini sampai detik ini. Entah berapa saat lagi tidak ada kesempatan menginjak bumi ini di ranah Minangkabau kayaknya. Buminya ini, bumi ini. Kata sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa nama sahabat itu? Anas bin Malik. Anas bin Malik lebih kurang 10 tahun dia menjadi ajudan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Kita renungkan sejenak, hadirin yang berbahagia. Innal arda tunadi kulla yawmin bi 10 kalimat wa taqul. Kata Anas bin Malik, bumi yang kita injak ini setiap hari dia meneriakkan, mengumandangkan 10 kalimat. Dan tidak mungkin dalam kesempatan yang sangat terbatas ini ke 10 kalimat itu kita sampaikan. Antara lain, apa kata Anas bin Malik? Ya bani Adam, Anas bin Malik menjelaskan itu ngomongnya bumi setiap hari. Kata bumi yang pertama, ya bani Adam, taksi ala zahri wa tu'zabu fi batni. Kau manusia melakukan maksiat, pelanggaran di punggungku, kata bumi. Tidak ada yang tersembunyi, aku menengok, kata bumi. Allah menyaksikan setiap kamu melakukan maksiat di punggungku, tapi ingat kamu akan disiksa dalam perutku, kata bumi. Oleh karena itu, hati-hati kita selagi menikmati bumi. Apa yang mungkin dan patut kita perbuat? Dia mungkin patut, tapi tak mungkin. Dia mungkin, tapi kurang patut. Begitu kata-kata orang Minang. Mungkin dengan patut harus cocok. Apa yang mungkin yang patut kita perbuat? Bumi selalu menengok. Dan kamu nanti dari akibat yang tidak baik itu akan disiksa dalam perutku, kata bumi. Hati-hati kita yang masih hidup, yang masih menikmati bumi al-ard. Ngomong berikutnya bumi ini. Ya benar Adam, tajma'ul man ala zahri wa tandamu fi batni. Engkau kumpulkan harta, materi ini. Engkau ambil yang kadang-kadang bukan hak kamu. Kamu makan yang tak pantas, itu kamu makan. Kamu kumpulkan itu yang batal dan itu yang kamu kumpulkan. Kamu kumpulkan harta, tapi ingat kamu akan menyesal dalam perutmu, kata Tuhan. Kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan kumpulan dari harta-harta kamu. Dari mana itu datangnya?
membantahnya, untuk apa kamu menggunakan hal yang kamu kumpul ini? Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan, kamu menyesal dalam perutmu, kata bumi. Ini selalu dikumandangkan tiap hari oleh bumi kepada kita. Fangtabiru, mari kita ambil pelajaran dari itu. Hati-hati, kita hati-hati. Apalagi kata bumi berikutnya, ya bani Adam, ta'kulul haram ala zahri wa ta'kuluka didan fi batni. Apa maksudnya? Bumi nengok, dia melihat bumi. Kamu makan yang haram, padahal sudah ada yang halal. Kok yang haram juga? Kok suka yang haram juga? Yang halal sudah ada jatahmu. Kenapa yang haram juga dimakan? Kamu ingat, kamu akan dimakan oleh cacing dalam perutmu. Ta'kuluka didan fi batni, dimakan oleh cacing. Hati-hati apa yang pantas kita makan dan masuk ke dalam perut kita. Sumber dari seluruh penyakit kita sudah yakin dan paham. Memang dari perut. Hati-hati kita berperut. Jangan sembarangan dimasukkan ke dalam perut. Semuanya nanti kita menyesal akan dimakan oleh lalat, oleh tanah. Akan habis dia. Tapi ada materi kecil satu yang tidak habis-habis dimakan tanah. Kita ingat hadis Rasulullah SAW. Riwayat Imam At-Tabrani, Anas bin Malik juga sanadnya. Apa kata Nabi? Kullu bani Adam ta'kuluhu al-ard illa ajab az-zanab faminhu khuliqa wa fihi yurkab. Hai semua manusia, kamu akan dilalap oleh bumi, oleh tanah, kecuali ada sebuah benda yang tak bisa dimakan oleh tanah. Berabad-abad pun lamanya dia tidak akan rusak, dia utuh seperti semula. Apa yang kecil itu? Itulah dia ajabaz-zanab. Ajabaz-zanab itu tulang ekor. Kalau kita dapat belakang, di ujung-ujung pinggul kita ke bawah kita ke tulang ekor, dia agak menonjol ke belakang, dia agak enak. Itu namanya ajabaz-zanab. Itu tidak habis dimakan tanah walaupun berabad-abad. Ini penelitian ahli kedokteran dan ahli agama. Tidak habis. Faminhu khuliqa, dari tulang yang kecil itu kamu diciptakan kembali nanti di kiamat. Wa fihi yurkab, dan dari situ diramu kembali, disusun kembali susunan tubuhmu seperti semula sekarang ini. Hati-hati kamu. Kamu akan direkam oleh bakteri yang kecil itu. Kemana saja kamu pergi. Ini ibarat pesawat. Kalau dia hancur, bertabrakan ke bawah, hancur ke laut. Yang paling pertama kalau pesawat hancur itu yang paling pertama al-mutasa'ilun, yang tanya orang kotak kita. Makanya azab-azab ini ibarat suatu pesawat adalah kotak hitam. Dan adanya ditemukan kotak hitam itu tahu bagaimana terjadi, apa sebabnya, apa akibatnya, kelalaian apa yang dilakukan. Kok terjadi begini di kotak hitam itu, terlambang kondisi itu. Maka hati-hati, kita ada ajabaz-zanab. Ini yang digemarkan oleh bumi setiap hari. Kita lanjutkan sedikit lagi. Hadirin yang berbahagia. Apa lagi kata bumi? Ya bani Adam, tamshi binuri syamsi wal qamar was siraj wa taqamu fi zulumati fi batni. Kamu berjalan di bumi ini terang benderang berkat cahaya matahari, berkat cahaya bulan, ada lampu-lampu pelita-pelita yang lain. Tapi ingat, kamu akan terjadi suatu situasi kegelapan di dalam. Bagaimana yang terang sekarang ini, nanti pun hendaknya terangnya seperti itu juga. Ini yang kita harapkan hadirin yang berbahagia. Hadirin, mungkin tak semuanya apa seruan bumi tadi yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang sangat terbatas ini. Oleh karena itu, kita akhiri pencerahan batin kita dalam khutbah ini. Apa
nasihat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. 3 poin untuk meredupkan yang tadi. Apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad? Walaupun kepada Nabi Muhammad tujuannya, tapi kepada kita inilah umat Muhammad ditujukan. Pertama, ismasita. Kedua, ahbib masita. Ketiga, i'mal masita. Ini pangkal hadisnya, ada ujung yang menentukan, Kau hiduplah apapun model yang kau inginkan. Cubo banana selagi masih hidup, kata orang Minang. Coba, tapi ingat, fa innaka mayyitun. Kamu akan meninggal dunia. Ada batasnya, ada batasnya. Apa persiapan kamu sebenarnya ini? Allah ya Allah. Yang kedua, ahbib masyita fa innaka mufariqun. Engkau senangilah apapun yang bisa kau senangi. Senang itu. Tak usah kita sebutkan satu-satu. Senangilah. Tapi ingat hadirin yang terhormat, fa innaka mufariqun. Engkau akan berpisah dengan dia. Adapun dia itu akan meninggalkan kamu. Hati-hati kamu. Hati-hati kamu. Allah ya Allah. Dan yang terakhir ialah apa yang dikatakan, yaitu i'mal masya. Berkaryalah sepuas-puas. Beramallah selagi ada kemampuan. Beramallah. I'mal di dunia kata katain suara wa'mal li akhirati kana kamu kuwala. Apa ini? Beramallah, berkaryalah. Tapi ingat, majziyun. Kamu akan dibalas dengan kerja kamu. Maka siapa yang tidak ingin balasannya yang sedar, yang bagus, sekarang kita berusaha. Mudah-mudahan hal itu menjadi motivasi besar untuk menciptakan hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwas sami'ul 'alim. الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فإنها شعار المتقين ووصية الله للناس أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu berbantah-bantahan, berpecah belah, menyebabkan kamu menjadi gentar, hilang kekuatanmu sama sekali. Sabarlah, tabahkan hatimu. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin إنك حميد مجيد. اللهم اغفر وارحم للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قريبا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن tasbih الصفوف من تمام الصلاة. Mari kita rapatkan dan luruskan saf. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم